Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, jumpa lagi bersama Bu Isma. Kali ini kita akan belajar tentang pentingnya olahraga. Kelas 1, tema 2, subtema 1, pembelajaran 4. Perhatikan gambar anak di depan. Apa yang sedang mereka lakukan? Benar, mereka sedang melakukan pemanasan sebelum berolahraga. Tahukah kalian mengapa olahraga itu penting? Untuk mengetahuinya, kali ini kita akan belajar tentang 1. Menggunakan kosakata tentang olahraga sebagai cara untuk memelihara kesehatan dalam suatu kalimat dengan benar. 2. Menjelaskan prosedur gerakan bermain simpai dengan tepat. Dan 3. Memeragakan bunyi buatan dengan percaya diri. Pentingnya olahraga. Anak-anak pada gambar sedang melakukan pemanasan untuk persiapan olahraga. Olahraga itu penting dilakukan. Mengapa penting? Mari kita membaca bersama bacaan berikut. 1, 2, 3. Olahraga penting untuk tubuh kita. Olahraga membuat jantung kita sehat. Jantung adalah bagian penting dari tubuh. Tubuh adalah pemberian Tuhan. Tubuh harus dirawat agar tetap sehat. Dengan olahraga, tubuh sehat, hati pun senang. Dari bacaan yang sudah kita baca, olahraga penting karena membuat jantung kita sehat. Tahukah kalian di mana letak jantung kita? Jantung kita terletak di dada sebelah kiri. Apabila kalian pegang dada kalian, ada sesuatu yang berdetak di sana. Itulah jantung kita. Untuk merawat jantung supaya tetap sehat, lakukanlah olahraga secara teratur. Tubuhmu adalah pemberian Tuhan. Kamu wajib untuk menjaganya. Sekarang, kalian pilih manakah kalimat yang sesuai isi teks yang sudah kita baca? Kita perhatikan beberapa kalimat di depan. Kalimat yang sesuai dengan isi teks, kita beri tanda centang. Kalimat yang pertama, kita tidak perlu berolahraga. Apakah sesuai dengan isi teks? Tidak, maka tidak kita beri tanda centang. Kalimat yang kedua, olahraga menyehatkan tubuh kita. Apakah sesuai dengan isi teks? Iya, maka kita beri tanda centang. Kalimat ketiga, kita harus merawat tubuh agar sehat. Apakah sesuai dengan isi teks? Benar. Kalimat keempat, jantung adalah bagian penting dari tubuh. Apakah sesuai dengan isi teks? Benar. Lalu terakhir, semua olahraga membosankan. Apakah sesuai dengan isi teks? Tidak sesuai. Sekarang, mari kita lingkari kata yang sesuai dengan gambar. Perhatikan beberapa gambar berikut. Kita mulai dari gambar sebelah kiri atas. Gambar apakah itu? Apakah gambar anak berjalan atau anak bersepeda? Benar, gambar yang pertama adalah gambar anak bersepeda. Kemudian gambar yang di sebelah kanannya. Ada anak memakai baju kuning. Dia sedang menunjukkan kekuatan otot lengannya. Apakah gambar tersebut menunjukkan anak yang sehat atau justru anak yang sakit? Benar, gambar tersebut menunjukkan anak yang sehat. Lalu gambar yang ketiga adalah gambar yang ada di bawah
gambar bersepeda. Apa yang mereka lakukan? Apakah mereka lari atau duduk? Mereka sedang lari. Lalu gambar terakhir adalah gambar anak yang membantu orang tuanya membawa barang belanjaan. Membantu orang tua membawa barang menunjukkan anak yang lemah atau anak yang kuat ya. Benar, anak yang kuat. Selanjutnya, kerjakan tugas 1. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar tersebut menunjukkan anak sedang berolahraga. Berdasarkan gambar itu, ceritakan mengapa kita harus berolahraga. Kalian kerjakan di buku tulis tematik, tulis dalam 3 kalimat atau 3 nomor. Olahraga lain yang bisa kita lakukan adalah bermain simpai. Tahukah kalian apa itu permainan simpai? Perhatikan gambar Dayu. Dayu pandai bermain simpai. Dayu mengajari teman-temannya bermain simpai. Ingat, cara bermain simpai yang pertama adalah berdiri dengan 2 kaki terbuka. Lalu yang kedua tangan memegang simpai di depan dada. Yang ketiga, simpai digerakkan ke kanan 8 hitungan. Dan yang keempat, simpai digerakkan ke kiri 8 hitungan. Apa yang sedang dilakukan Pak Guru pada gambar? Pak Guru sedang meniup peluit. Bagaimana bunyi peluit anak-anak? Benar, prit, prit, prit. Pak Guru biasanya membunyikan peluit untuk memberi tanda anak-anak berganti gerakan saat pemanasan. Peluit akan mengeluarkan bunyi apabila ditiup. Oleh sebab itu, bunyi peluit disebut dengan bunyi buatan. Perhatikan beberapa benda berikut ini. Tahukah kalian apa nama benda-benda di depan dan bagaimana cara membunyikannya? Gambar yang pertama adalah lonceng. Membunyikannya adalah dengan cara digoyangkan. Bagaimana bunyi lonceng? Teng, teng, teng. Lalu gambar yang kedua adalah gambar kentongan. Kentongan biasanya digunakan oleh orang pada zaman dahulu untuk memberi pengumuman kepada warga yang lain. Kentongan dibunyikan dengan cara dipukul. Bagaimana bunyi kentongan? Tok, tok, tok. Lalu gambar selanjutnya adalah beduk. Beduk biasanya ada di tempat ibadah seperti masjid atau musola. Dibunyikannya dengan cara dipukul. Bagaimana bunyi beduk? Duk, duk, duk. Lalu yang terakhir adalah gambar dari gong. Gong dibunyikan dengan cara dipukul. Bagaimana bunyi gong? Dong, dong, dong. Nah, anak-anak, semua benda di depan menghasilkan bunyi apabila dibunyikan oleh manusia. Sehingga benda-benda di depan bisa menghasilkan bunyi buatan. Benda apa lagi yang menghasilkan bunyi buatan? Mari kita perhatikan beberapa kata di depan. Benda yang pertama, bisakah kalian membacanya? Kita tebali ya. Gitar.
Gitar bisa menghasilkan bunyi buatan apabila dipetik. Bagaimana bunyinya? Benar, jreng, jreng, jreng. Lalu benda yang kedua, mari kita tebali. Namanya adalah seruling. Seruling bisa menghasilkan bunyi buatan apabila ditiup. Tahukah kalian bagaimana bunyinya? Coba kalian bunyikan. Benda yang ketiga adalah rebana. Mari kita tebali. Rebana akan berbunyi apabila dipukul. Bagaimana bunyinya? Coba kalian tirukan. Benda yang keempat yaitu gendang. Gendang dibunyikan dengan cara dipukul seperti rebana. Bagaimana bunyi gendang? Baiklah, kita lanjutkan. Benda selanjutnya adalah drum. Drum juga bisa menghasilkan bunyi buatan apabila dipukul menggunakan stick. Bagaimana bunyi drum? Coba kalian peragakan. Selanjutnya ada piano. Piano juga bisa menghasilkan bunyi buatan apabila kita menekan tuts yang ada pada piano. Tuts pada piano biasanya berwarna putih dan hitam. Bagaimana bunyi piano? Bisakah kalian menirukannya? Ya, anak-anak. Jadi, benda-benda yang sudah kita sebutkan tadi, yaitu gitar, seruling, rebana, gendang, drum, dan piano, kita sebut dengan alat musik. Semua alat musik bisa menghasilkan bunyi. Bunyinya disebut dengan bunyi buatan. Mengapa? Karena alat musik bisa berbunyi apabila dibunyikan oleh manusia. Alat musik tidak bisa berbunyi dengan sendirinya. Baiklah anak-anak, saatnya mengerjakan tugas 2. Peragakan bunyi 5 alat musik yang kalian ketahui disertai cara memainkannya. Mintalah bantuan orang tuamu untuk merekam videomu. Contoh cara mengerjakannya, pertama, misalkan anak-anak sebutkan alat musik 1, gitar dipetik. Lalu kalian peragakan bagaimana cara memegang dan memetik gitar. Lalu bagaimana bunyi dari gitar yang dipetik, misalkan jreng, jreng, jreng. Kemudian lanjut ke alat musik yang kedua. Anak-anak silakan pilih sendiri sampai 5 alat musik. Bisa dipahami? Baiklah anak-anak, selamat mengerjakan tugas. Sekian pembelajaran kita untuk hari ini. Tetap semangat dan katakan bismillah, aku pasti bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.